ngaku teroris pada saat ditangkap tuh. Iya, biar bohong lari, masa aku biar bohong lari rupanya katanya melari. Oh, ngaku teroris itu cuma nakuti wong merong lari. Iya, rupanya katanya melari. Tapi Ibu dari pelaku mengatakan bahwa yang bersangkutan pernah dirawat tahun 2009 dan 2000 sampai 2011 di rumah sakit Ernaldi Bahar. Bagian mana itu anggotanya? Di bagian leher ya? 34 berarti. Kak, jadi kak serius aku nanya, motif kakak nyerang tuh apa? Cak? Hah? Apa penegasan kak? Teroris. Nah, Tahu dah arti teroris? sudah gabung di teroris kak? Nah, kok bisa teroris tuh ngapa? Baru pengen jadi teroris, cuman baru pengen Baru pengen Kakak gabung. tuh pengen jadi teroris itu. Jadi ngaku teroris pada saat ditangkap tuh. Iya, biar bohong lari, masa aku biar bohong lari rupanya katanya melari. Oh, ngaku teroris itu cuma nakuti wong merong lari. Iya, rupanya katanya melari. Tapi baru memang ada niatnya gabung di teroris. Iya, ada Ada niat. Terinspirasi dari mana? dari internet. Internet. Siapa teroris? Anak apa? Kak, pernah terbuang ya? Iya, Kasus apa? teroris. Kasus fitnah itu. Fitnah. Yang katanya pernah 2013 ditahan karena teroris? Iya, itu fitnah. Fitnah. Jadi yang benar apa? Panjang ceritanya. Tidak terbuang oleh apa? Kasus Oleh apa? apa kasus apa? Di fitnah teroris. Di fitnah teroris. Jadi terbuang. Tapi terbuangnya kasus teroris sih. Iya maksudnya itu masuk Sekarang terbangnya itu. pidananya kemarin. Yang itu kemarin pidana teroris. 2013 Itu di fitnah apa itu? Tapi masuk kategori teroris kemarin jadi fitnah. ditahan di mana? Nusa Kambangan benar? Pertama di Makobrimob dulu. Makobrimob terus Yo. di Jakarta. 2014 masuk di Nusa Kambangan. Berapa tahun? 3 bulan kan. 3 bulan. Oke. Jaringan siapa? Jaringan siapa pun? Kati jaringan itu. Karena ngerasa di fitnah itu. Iya. Oke. Berapa tahun untuk uang di sana? Di Nusa Kambangan 3 bulan. 3 bulan di Makobrimob. Di Makobrimob 2 minggu. 2 minggu. 3 bulan 2 minggu berarti total ya. Makobrimob ini Jakarta. Oke. Kak, kita fokus back ke aksi penusukan itu. Ngapa bisa kakak nusuk? Teroris. Teroris. Oke, teroris. Teroris. Nah, sekarang Cak ini tujuannya nusuk itu apa? Pengen ngambil senjatanya. Pengen ngambil senjata apa? Untuk apa? Senjata pistol. Pistol. Entah apa mbak senjata itu untuk digunakan Untuk apa? apa? Untuk aksi teroris yang lain. Ngasih teroris yang lain. Banyak kawan teroris kita. Kati aku baru dengar. Nah, terus kenalannya di mana kalau nak ngasih ke teroris itu? Jaringannya siapa? Belum ada bikin jaringan. Nak bikin rencana. Baru nak bikin deh. Nak Jadi- ngerekrut, ada perekrutan ya? Kalau nak buat Melok boleh ke melok? Syarat-syarat dan kalau nak buat kelompok teroris itu harus punya pistol, ya tuh. Harus punya pisau gitu. Buat jaga-jaga Pak. Hah? Buat jaga-jaga. Pisau yang banyak ditemukan itu untuk siapa sih? Ya itu untuk Jualan. apa tuh untuk Amalia tuh untuk persiapan Amalia ya, persiapan. Bener Amelia. gabung di jaringan Amalia. Dapat dari mana pisau itu? Beli itu Pak. Beli di mana? Di daerah Kentang. Di mana? Di Kentang. Kami kira kamu Ikan jualan tenau. ini Pisau. pisau. Dagang apa? Dagang. Kesibukan kita apa nih nyari duit nih kak sehari-hari? Ketawa dia tadi. Tidak pegawai. Boleh dijawab nih Pak. Jawab. Lanjut. Kepada pelakunya apa Pak? Kita menemukan bahwa hasil interogasi dari ibu dari pelaku mengatakan bahwa yang bersangkutan pernah dirawat tahun 2009 dan 2000 sampai 2011 di rumah sakit Ernaldi Bahar, yaitu di rumah sakit jiwa Palembang. Namun kita nanti akan tes lagi pada saat dia melakukan itu apakah dia bisa mempertanggungjawabkan di depan hukum dengan pemeriksaan psikolog tentang kondisi mental kejiwaan yang bersangkutan. Kemarin Pak Dit, dari hasil kita pemeriksaan apa saja yang diamankan baik di rumah kosnya atau sekitar apa? Kita menemukan pertama dari TKP ada 3 bilah pisau, kemudian kita geledah rumahnya, kos-kosannya ada banyak pisau, ada 20
20 lebih dari bilah pisau, yang itu kita tanyakan juga untuk apa, dan mengatakan untuk aksi. Kemudian ada 1 handphone, kemudian 2 laptop kita sita dari rumah orang tuanya. Jadi saat ini belum bisa untuk mempertanggungjawabkan hasil perbuatan sendiri, Pak Dir. Tetap sebelum keluar hasil pemeriksaan kondisi kejiwaan, kita anggap dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam pemeriksaan juga dia cukup lancar dalam menjawab pertanyaan dari penyidik layaknya orang normal. Untuk Demikian. pengakuannya yang teroris itu Pak seperti apa? Dia mungkin ingin menjadi seperti teroris, tetapi kita baca, kita lihat pergaulannya, kemudian kita buka di kegiatan medsosnya, kemudian kita lihat semua hubungan dia dengan lingkungan, kita belum lihat adanya mata rantai atau terhubungnya dia dengan jaringan yang ada. Infonya dia pernah ditahan kasus teroris di Nusa Kambangan, apa benar itu Pak Dir? Kita lihat tidak ada kebenaran yang dia sampaikan bahwa pernah tahun 2013 itu Iya. dilakukan terlibatan. Pak Dir, untuk banyaknya pisau tadi itu dari kos-kosannya atau Dari kos-kosannya. Dari kos-kosannya. Jadi apakah pelaku ini residivis atau apa Pak Dir? Catatan kriminalnya sampai sekarang ini belum ada. Oh. Jadi dia belum pernah ada catatan kriminal. Tetapi dari cerita dari ibunya, dia pernah mungkin ngamuk-ngamuk karena mungkin kondisi kejiwaan pada tahun 2009 sampai 2013. Berarti semua obsesi pelaku aja. Diduga ya. Kita nanti lihat hasil dari pengecekan kondisi kejiwaan dari psikolog. Izin Pak Dir, tadi waktu ditanya si pelaku mengatakan jaringan amalia, apakah ada hubungan tentang itu? Nah, itu hanya keterangan yang bersangkutan. Tentunya setiap keterangan dari pelaku kita akan uji dan kita cek kebenarannya. Pak Dir, dari berdasarkan informasi setelah penyerangan menggunakan pisau, pelaku ini berusaha untuk merebut senjata. Dari hasil interogasi memang target dia adalah merebut senjata petugas. Mungkin setelah melumpuhkan dengan menusuk, baru mungkin dia berencana merebut senjata api dari petugas. Tapi niatan tersebut tidak berhasil dilakukan. Berarti untuk saat ini memang pemeriksaannya batas di kriminal umum aja. Sampai saat ini kita kenakan pasal 351 ayat 2 dengan ancaman 7 tahun. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.